Pemain Liverpool yang murah tapi hebat. Liverpool mempertahankan reputasi sebagai tim yang berhasil mendatangkan sejumlah pemain hebat selama bertahun-tahun dan murah. Aktivitas transfer The Reds di era Liga Inggris telah melalui serangkaian fase, di mana periode masuk dan keluarnya sejumlah pemain juga menjadi ladang bisnis yang luar biasa. Di bawah arahan Jurgen Klopp, The Reds kemudian berhasil melakukan serangkaian transfer yang bagus, sementara Fenway Sports Group sebagai pemilik menganjurkan dilakukannya pendekatan beli murah, jual mahal. Pembelian besar-besaran dilakukan di bawah era Jurgen Klopp ketika mereka mendatangkan dua pemain sekaligus, yakni Alisson Becker dari AS Roma dan Virgil van Dijk dari Southampton dengan transfer gabungan sebesar 2,7 triliun rupiah. Tapi besarnya dana yang dikeluarkan untuk kedua pemain itu berakhir membahagiakan bagi skuad Anfield, karena keduanya saat ini menjadi dua dari pemain kunci The Reds yang membawa kesuksesan selama 3 musim terakhir. Tapi di luar dua pemain mahal itu ada sejumlah pemain bintang yang didatangkan The Reds pada masa lalu dengan ongkos tidak lebih dari 195 miliar rupiah. Itu termasuk ongkos harga dibanting, harga cuci gudang atau diskon besar-besaran. Yang pertama adalah kiper Pepe Reina, 119 miliar rupiah saja pada tahun 2005. Liverpool pernah punya kiper murah Pepe Reina. Kiper ini datang dari Villarreal di Liga Spanyol setelah The Reds menjadi juara Liga Champions di Istanbul, Turki pada tahun 2005. Walaupun jersey Dudek tampil heroik dalam final di Istanbul, Pepe Reina terbukti menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan, yang di kemudian hari tampil mengesankan di bawah asuhan Rafa Benitez. Pemain asal Spanyol itu menjadi andalan selama bertahun-tahun, tapi dalam kondisi terbaiknya, Reina merupakan seorang shot stopper yang brilian dan memberikan kontribusinya sebagai seorang pemain bintang. 8 tahun sebagai pilihan pertama The Reds, Pepe Reina kemudian mempersembahkan 4 trofi dan meraih 3 penghargaan Golden Glove secara berturut-turut. Bek kanan Steve Finnan, 27 miliar rupiah saja pada tahun 2003. Salah satu pemain yang paling diremehkan pada dekade 2000-an dan tentunya sangat murah untuk starting 11 masa kini adalah Steve Finnan, yang berhasil membuktikan bakat yang sangat bisa diandalkan dalam 5 tahun karirnya di Anfield. Momen menentukan baginya kemungkinan besar terjadi saat ia ditarik keluar pada pertengahan laga final Liga Champions di Istanbul. Tapi pemain asal Irlandia itu pantas diakui sebagai salah satu kekuatan di tim Rafa Benitez. Bek tengah Joe Gomez, 70 miliar pada tahun 2015. Sebelum Joe Gomez berhasil bangkit dan bermain bagus bersama Virgil van Dijk di lini belakang Liverpool, pernah ada Daniel Agger yang menjadi salah satu dari bek tengah andalan di starting 11 The Reds. Tetapi pada usia 22 tahun, Joe Gomez sudah pantas masuk ke dalam daftar bek tengah serba bisa yang memungkinkan Jurgen Klopp mengubah pendekatan menyerang dan membangun secara perlahan dari belakang. Dia ditandatangani dari Charlton dengan harga hanya 70 miliar rupiah saja. Dan meskipun sekarang mungkin telah meningkat menjadi 120 miliar rupiah, dia jauh lebih pantas dan lebih mahal daripada harga segitu. Joe Gomez bisa terus mendominasi daftar pemain belakang terbaik pada tahun-tahun mendatang. Bek tengah Sami Hyypiä, 50 miliar rupiah saja pada tahun 1999. Sami Hyypiä adalah salah satu pemain terbaik yang pernah didatangkan oleh Liverpool. Ia datang dari kondisinya yang tidak jelas untuk kemudian menjadi pemain yang sangat bisa diandalkan dan salah satu pemain bertahan terbaik di sepak bola modern Eropa. Apalagi dia juga dipercaya sebagai kapten Liverpool. Sami Hyypiä dikenal karena kehadirannya yang sangat dominan di atas lapangan dan tanpa basa-basi. Ia merupakan seorang playmaker, mengatur ritme permainan tim yang diikuti oleh para bek tengah setelahnya di Merseyside, di mana hal itu terbukti sangat sulit untuk dilakukan. Daniel Agger menjadi pewarisnya, tapi masalah cedera telah menghambat kemajuannya. Baru sekarang melalui Virgil van Dijk, The Reds menemukan pengganti alamiah dari Sami Hyypiä. Sebelum kita memasuki 4 pemain paling sukses dalam rekrutmen Liverpool, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Bek kiri Andy Robertson, 158 miliar pada tahun 2017.
Banyak yang meragukan Andy Robertson saat ia pertama kali datang dari Hull City. Pemain asal Skotlandia ini memang melakoni awal karir yang lambat di Anfield, tapi ia terus memperkuat dirinya sebagai bek kiri pilihan pertama dan kunci dalam sistem permainan Jurgen Klopp. Sama seperti Joe Gomez, harga dari Andy Robertson mungkin sekarang sudah mencapai 300 miliar rupiah karena berbagai tambahan bonus ini itu. Tapi Andy Robertson pun dinilai benar-benar layak untuk membela skuad Anfield. Gelandang tengah Didi Hamann 158 miliar pada tahun 1999. Kembali pada tahun 1999, Didi Hamann jauh dari kemungkinan pindah ke Liverpool. Tapi fakta menunjukkan pada musim panas saat itu hanya ada 6 pemain, termasuk Emil Heskey yang pindah dengan bayaran lebih dari 158 miliar rupiah. Tapi pengaruhnya ternyata sangat besar terhadap perubahan wajah lini tengah The Reds. Pengalaman yang dimiliki oleh Didi Hamann terbukti sangat menentukan dalam memberi Liverpool gelar treble pada musim 2000-2001, serta masa kejayaan di bawah asuhan Rafa Benitez yang berhasil memenangkan 9 trofi sepanjang karirnya di Anfield, melebihi karir manajer lain manapun. Rekrutmen ketujuh termahal di kompetisi papan atas Liga Inggris pada musim 2019-2020 misalnya adalah Tanguy Ndombele seharga 1 triliun rupiah lebih atau 791 miliar rupiah lebih mahal daripada harga transfer yang dibayarkan untuk Didi Hamann dengan memperhitungkan inflasi. Gelandang tengah James Milner gratis pada tahun 2015. Selama bertahun-tahun, Gary McAllister tidak diragukan lagi adalah rekrutan gratis Liverpool terbaik yang pernah ada. Tapi sekarang ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa James Milner adalah rekrutan gratis terbaik yang pernah dimiliki Liverpool, bukan Gary McAllister lagi. Transfernya dari Manchester City pada tahun 2015 lalu dipandang sebagai kudeta posisi gelandang bertahan, terutama mengingat pada saat itu Steven Gerrard baru saja pindah ke Los Angeles. Tapi hanya sedikit yang mengharapkan bahwa James Milner akan menjadi kisah sukses selama masanya di Anfield. Namun belakangan terbukti James Milner memimpin klub menuju era kesuksesan baru bersama Jordan Henderson. Pengalaman dan mentalitas kemenangannya memberi The Reds keunggulan yang mereka butuhkan pada saat-saat penting. Pemain sayap Filipe Coutinho 168 miliar pada tahun 2013. Filipe Coutinho mungkin bukan pemain populer di Liverpool saat ini, tapi dia pernah menjadi pemain sangat penting selama 5 tahun karirnya di Anfield. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu dari rekrutan terbaik pada era Liga Inggris saat ini. Filipe Coutinho didatangkan dari Inter Milan dengan bayaran yang mencerminkan reputasinya yang menurun pada saat itu di Eropa. Hanya 168 miliar pada tahun 2013. Tapi pemain Brasil ini kemudian diberikan kebebasan untuk menunjukkan bakatnya di Anfield yang berhasil ia kembangkan. Filipe Coutinho mencetak beberapa gol fenomenal dan membuat lebih banyak gol lagi setelahnya. The Reds pun mendatangkan untung hingga 2,6 triliun rupiah ketika dia pergi pada tahun 2018 lalu ke Barcelona hingga Anfield bisa mendatangkan Alisson dan Van Dijk yang sukses kemudian membangun kembali pertahanan skuad Jurgen Klopp. Xavi Alonso 275 miliar rupiah pada tahun 2004. Pemain Spanyol ini memang harganya di atas 200 miliar rupiah, tapi ia merupakan pengecualian pada daftar ini karena penampilannya yang sangat hebat. Gelandang Spanyol itu dengan cepat menjadi favorit para penggemar setelah Rafa Benitez mengalahkan tawaran dari Real Madrid untuk menandatangani playmaker seharga 275 miliar pada tahun 2004. Meskipun ia menderita cedera pada musim pertamanya saat melawan Chelsea, Xavi Alonso dengan cepat menjadi pemain penting dari lini tengah The Reds sebagai playmaker yang mundur jauh ke belakang. Biasanya bermain sebagai salah satu dari lini tengah bersama dengan pemain lain seperti Steven Gerrard dan kemudian Momo Sissoko atau Javier Mascherano. Dengan cara bermain berpasangan seperti itu, Steven Gerrard bisa berlari jauh lebih ke depan, yakin bahwa Alonso akan mampu memberinya sebuah umpan terobosan yang pas. Xavi Alonso mencetak gol dalam kemenangan final Liga Champions melawan AC Milan untuk menutup kemenangan pada musim perdananya di Anfield.
Namun standar permainannya agak menurun yang menyebabkan Rafa Benitez mengejar Gareth Barry sebagai penggantinya. Tetapi pada musim terakhirnya ia berhasil kembali pada performa terbaik. Setiap penggemar Liverpool akan menyesali kenyataan bahwa karirnya di Anfield seharusnya bisa berlangsung lebih lama daripada sekedar 6 tahun. Tapi Alonso masih bermain 201 kali untuk The Reds, mencetak 19 gol dan memenangkan Piala FA pada tahun 2006. Robbie Fowler jebolan Akademi Junior tahun 1993. Antara Agustus 1994 sampai Mei 1996, Fowler mencetak 53 gol liga. Tapi setelah itu dia tidak pernah lagi mencapai 20 gol dalam satu musim, dan hanya pada 4 kesempatan lain dia mencatatkan lebih dari 10 gol. Itu adalah sebuah fakta yang akan selalu diungkit-ungkit orang dalam menyoroti karirnya. Ini juga cukup memalukan karena dia sebenarnya salah satu pencetak gol paling alamiah yang pernah ada di Liga Inggris. Tapi juga seorang penyerang lengkap yang jauh lebih maju daripada zamannya, jauh sebelum konsep penyerang komplit itu dikenal. Robbie Fowler tidak pernah dikenal karena kecepatan larinya atau karena kualitas fisiknya yang tangguh. Tapi ia mampu mencetak setiap jenis gol. Dia sama berbahayanya di luar kotak seperti di dalam kotak dan memiliki kaki kiri yang berbahaya. Robbie Fowler diperoleh Liverpool dari skuad juniornya sebelum dilepas ke Leeds United pada tahun 2001. Kembali lagi ke Liverpool pada tahun 2006 sebagai pemain pinjaman dari Manchester City. Sebelum satu musim di Anfield sejak kontraknya di Manchester City usai, tapi ia kemudian pergi ke Cardiff City dalam waktu 12 bulan kemudian. Sekian dari gilabola.com, silakan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya.